Siti, seorang wanita muda dari desa kecil di Jawa Tengah, merantau ke Afrika sebagai TKW demi membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Di negeri yang asing dan keras, hidupnya berubah total ketika majikannya yang awalnya dingin dan berjarak, Pak Jose, tiba-tiba melamarnya dengan mahar fantastis, 75 miliar rupiah. Namun, malam pertama pernikahan mereka membawa kejutan yang mengguncang batin Siti. Rahasia dan ujian keyakinan pun mewarnai perjalanan rumah tangga yang tidak pernah ia bayangkan. Langit pagi di desa Kalioso masih berkabut tipis saat suara ayam berkokok bersahutan dari arah kandang belakang rumah. Siti, gadis berusia 25 tahun itu, sudah bangun sejak azan subuh. Tubuhnya yang mungil dibalut daster lusuh, warna hijau taska, dan rambutnya ia sanggul seadanya. Di tangan kirinya, ia menggenggam plastik hitam berisi sayur bayam, tempe, dan 2 butir telur ayam kampung, hasil pemberian tetangga. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari keberangkatan. Ibu, aku masak mie goreng ya, sekalian telurnya, buat Bapak juga. Ucap Siti, sambil berjalan ke dapur sempit berdinding kayu lapuk. Ibunya, Bu Agini, hanya mengangguk pelan sambil menatap lantai. Matanya sembab, mungkin tak tidur semalaman. Siti, nanti di sana hati-hati. Jangan gampang percaya orang. Kalau majikanmu galak, sabar ya nak, jangan sampai pulang tinggal nama. Suara bapak tiba-tiba terdengar dari ruang depan. Suaranya, Perot, lelaki tua yang dulu tegap itu, kini duduk bersandar di kursi kayu reyot, menggenggam surat keberangkatan Siti erat-erat. Siti hanya tersenyum kecil, menahan perasaan yang berkecamuk. Dalam hati, ia juga takut. Tapi lebih takut lagi melihat adik-adiknya putus sekolah karena uang tak ada. Atau melihat bapaknya terus batuk-batuk parah, tapi tak kunjung bisa berobat karena biaya berobat mahal. Kalau bukan dia yang berkorban, siapa lagi? Siti lulus SMA dengan nilai yang lumayan, tapi ijazahnya sudah dijaminkan ke koperasi sejak 2 tahun lalu. Impiannya menjadi guru TK kandas, sejak adik bungsunya harus dibelikan seragam sekolah, dan Siti rela menjual sepeda tuanya demi itu. Setelah sarapan sederhana bersama keluarga, ia memeluk adik-adiknya satu persatu, lalu mencium tangan. Kedua orang tuanya, tangis pun pecah. Tak ada yang tahu kapan Siti akan pulang, atau bahkan, apakah ia akan pulang dalam keadaan baik-baik saja. Mobil travel yang menjemput Siti menuju Bandara Soekarno-Hatta terasa sempit dan pengap. Meski dalam mobil itu, ada 6 perempuan lain. Semuanya calon TKW juga. Ada yang menangis dayom-dayom, ada yang tertidur dengan kepala menyandar di jendela. Siti diam saja. Tangannya sibuk menggenggam tas kecil berisi dompet, Al-Quran saku, dan foto. Matanya menatap kosong keluar jendela. Menyaksikan sawi-sawa berubah menjadi deretan bangunan beton, seolah menggambarkan betapa jauh ia akan melangkah dari hidup lamanya. "Kamu dari mana, Mbak?" tanya salah satu penumpang. Perempuan berwajah keras, yang duduk di sebelahnya dari Kalioso, Kabupaten Grobogan. Jawab Siti pelan. "Wah, jauh juga. Aku dari Indramayu. Katanya kita semua bakal ditempatin di Afrika. Duh, Afrika itu di mana sih? Banyak singa nggak? Ya?" katanya sambil terkekeh. Tapi jelas, nada cemas terselip di balik candanya. Siti hanya tersenyum. Ia sendiri bahkan baru tahu namanya, akan dikirim ke Afrika 3 hari lalu. Negara tujuannya bernama Zambia, katanya. Entah seperti apa negara itu. Dia pun belum sempat mencari tahu. Yang ia tahu, ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, membayar hutang bapak, membelikan ibu kerudung baru, menjorem adik-adiknya ke universitas. Sederhana, hari keberangkatan benar-benar datang. Pesawat komersial yang membawa Siti dan belasan TKW lainnya terbang tinggi meninggalkan langit Jakarta. Siti duduk di dekat jendela. Matanya menatap awan putih seperti kapas. Hatinya pilu, tapi juga tenang. Ada perasaan aneh yang belum bisa ia campuran takut, penasaran, dan sedikit harapan. Sesampainya di Zambia, Siti langsung dijemput oleh agen lokal yang sudah bekerja sama dengan agensi dari Indonesia. Kota Lusaka tampak asing, dengan bangunan berwarna coklat kemerahan, pepohonan tinggi, dan orang-orang berkulit hitam yang berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. "Nama kamu Siti, ya? Kamu kerja di rumah Mr. Halsey Mewe," kata seorang wanita lokal yang mengenalkan diri sebagai koordinator penempatan. "Huse," gumam Siti.
agak ragu. Nama itu terdengar unik, tidak seperti yang ia bayangkan. Iya, dia orang kaya di sini. Tapi, jangan takut, rumahnya besar. Dia baik kok, cuma agak tegas, ujar sang koordinator lagi sambil tersenyum. Dalam mobil, menuju rumah majikan, Siti menatap jalanan kota yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala temaram, dan langit Afrika menjingga keemasan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia yang asing. Tapi ia juga merasa kuat, seolah Tuhan sedang menuntunnya ke cerita yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pak Jose, gumam Siti sekali lagi dalam hati. Semoga aku kuat kerja di rumah Bapak itu. Apapun yang menantinya di rumah besar itu, Siti hanya bisa berharap semoga ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Langkah Siti terasa berat saat ia pertama kali menginjakkan kaki di rumah majikannya, Pak Jose MBW. Rumah itu besar sekali, bahkan lebih mirip istana ketimbang rumah biasa. Cat dindingnya putih bersih, halamannya luas dengan taman bunga warna-warni. Di sisi kanan rumah, ada garasi dengan mobil-mobil mewah berjejer. Siti sempat ternganga, merasa seperti masuk ke dunia lain. Ini rumah saya, gumamnya pelan. Tak percaya. Iya, kamu kerja di sini. Ayo, saya antar ke dalam, kata seorang wanita bernama Auntie Grace, orang kepercayaan Pak Jose, yang juga membantu mengatur para pekerja rumah tangga. Begitu pintu rumah dibuka, aroma harum bunga segar menyeruak. Lantainya mengkilap, langit-langitnya tinggi. Di ruang tamu, tergantung lukisan besar bergambar perempuan Afrika dengan mata tajam dan sorot penuh wibawa. Pak Jose belum pulang. Biasanya jam 5 baru datang dari kantornya, kata Auntie Grace. Sambil menyerahkan seragam kerja berwarna biru muda, Siti hanya mengangguk. Ia menunduk. Tubuhnya tegang. Jantungnya berdetak cepat, antara gugup dan bingung. Ini kamarmu. Kalau kamu kerja baik, kamu bisa lama di sini, ujar Auntie Grace sebelum meninggalkan kamar. Kamar itu jauh lebih nyaman dari yang Siti bayangkan. Ada tempat tidur empuk, kipas angin, lemari kecil, dan jendela yang menghadap taman. Bahkan, ada kamar mandi di dalam. Siti terdiam. Ia memeluk tas ranselnya dan duduk di tepi ranjang. Matanya mulai berkokak-kokaka. Dulu, ia dan adik-adiknya tidur bertiga di kasur kapuk tipis. Di ruang tengah rumah bambu. Kamar seperti ini hanya ada dalam mimpinya. Hari-hari pertama bekerja, Siti belajar banyak. Ia membersihkan lantai, menyapu halaman, mencuci pakaian, bahkan membantu memasak. Di rumah itu, hanya ada 2 pekerja. Siti sebagai asisten rumah tangga, dan 1 sopir pria bernama Gilbert. Auntie Grace hanya datang 3 kali seminggu untuk memantau. Pak Jose sendiri masih menjadi misteri bagi Siti. Laki-laki itu nyaris tidak bicara padanya. Tubuhnya tinggi besar, kulit gelap legam, dan sorot matanya tajam. Saat pertama kali bertemu, Siti bahkan tak berani menatap wajahnya langsung. Ia hanya menunduk sambil mengucapkan salam sopan. Good morning, sir, Pak Jose. Hanya mengangguk dan berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Dingin, tapi bukan galak. Lebih seperti, atau mungkin terlalu sibuk untuk peduli. Namun meski begitu, Siti memperhatikan satu hal. Rumah itu terlalu sunyi. Tak ada suara anak kecil, tak ada istri yang menyambut di ruang tamu. Tak ada suara tawa. Hanya langkah kaki Pak Jose, dan sesekali, nada bicara dari telepon genggamnya. Siti mulai bertanya-tanya dalam hati. Dia tinggal sendirian? Kenapa? Minggu demi minggu berlalu. Siti mulai hafal kebiasaan Pak Jose. Ia selalu bangun pukul 5, sarapan roti dan telur rebus, minum kopi hitam tanpa gula, lalu berangkat kerja jam 7, pulang jam 5 sore, langsung mandi, makan malam pukul 7, lalu membaca buku di ruang kerja. Rutinitas yang sama setiap hari. Siti mengerjakan tugasnya tanpa banyak bicara, tapi diam-diam ia memperhatikan majikannya. Kadang, ia merasa kasihan. Wajah Pak Jose sering terlihat lelah dan sepi. Saat makan malam, ia duduk sendirian di meja besar yang bisa menampung 10 orang, hanya ditemani piring kosong dan suara televisi. Suatu malam, Siti melihat Pak Jose duduk di taman belakang, menatap langit melayam. Di tangan kirinya ada segelas wine, dan di tangan kanannya sehelai foto tua. Siti diam-diam mengintip dari balik tirai dapur. Ia melihat pria itu mengusap mata dengan punggung tangan. Dia nangis, bisik Siti. Kaget, esok harinya. Saat Siti membersihkan ruang kerja, ia tak sengaja melihat bingkai foto di atas rak.
Foto seorang wanita Afrika bergaun putih. Tersenyum bahagia sambil memeluk Pak Jose yang lebih muda. Di bawah foto itu tertulis, My Angel. Gone too soon to 2017.siti. Rasa penasaran di hatinya perlahan berubah jadi simpati. Oh, sudah meninggal. Suatu pagi, saat Siti sedang menyiram tanaman, Pak Jose tiba-tiba keluar dan berdiri di belakangnya. Kau suka bunga? Tanyanya pelan. Dalam bahasa Inggris yang jelas dan tegas, Siti turkit ia langsung menunduk. Yes, sir, I love flowers. Pak Jose tersenyum tipis. My late wife used to grow them. She loved roses. Oh, I'm sorry for your loss, jawab Siti pelan. Untuk pertama kalinya, Pak Jose memandangi Siti lama. Thank you, ucapnya pendek sebelum masuk ke rumah. Hari itu, hati Siti rasanya aneh, seperti ada celah baru di dinding dingin itu sedikit retak, dan memperlihatkan sisi manusia dari seorang majikan yang selama ini hanya diam dan tegas dari hari ke hari. Hubungan mereka sedikit demi sedikit mencair. Siti mulai berani mengucapkan good morning dengan senyum. Pak Jose juga mulai membalas dengan kalimat singkat seperti sleep well atau how are you today? Tak banyak, tapi cukup membuat Siti merasa dihargai. Kadang, Pak Jose meninggalkan buah segar di meja dapur untuk Siti, atau berkata pelan, you cooked well today. Pujian sederhana yang membuat Siti terdiam lama di kamar, memeluk bantal sambil tersenyum sendiri. Malam-malam yang sunyi mulai berubah, tak lagi sesepi dulu tapi Siti tahu, ia tetap harus berhati-hati. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu berharap. Ia hanya pekerja rumah tangga, bukan siapa-siapa, namun takdir seperti sedang menulis cerita berbeda untuknya. Dan Siti belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak pagi itu, ketika Pak Jose pertama kali mengajak Siti bicara soal bunga mawar milik mendiang istrinya, suasana rumah perlahan berubah. Siti merasakannya. Ada angin yang lebih lembut, ada ketegangan yang sedikit mengendur, dan Ada Senyo, kecil yang diam-diam, mulai muncul dari pria yang dulu nyaris tak pernah berbicara. Bagi Siti, itu bukan hal kecil. Ia mulai terbiasa melihat Pak Jose duduk di taman, sambil membaca koran, atau sekadar berdiri, memandangi kolam ikan. Kadang-kadang, mereka akan bertemu di dapur. Siti menyeduh teh, Pak Jose mengambil buah. Tak banyak kata, hanya thanks atau morning. Tapi rasanya seperti rema-rema kehangatan yang ditabur perlahan di hati Siti. Suatu sore, saat Siti tengah mengepel lantai ruang tengah, Pak Jose muncul sambil membawa koper kecil. Have a business trip. 2 days. I'll be back Sunday night. Ucapnya singkat. Oh, oke. Take care, sir, jawab Siti sambil menunduk. Tapi sebelum pria itu pergi, ia sempat berbalik. Don't forget to water the roses, katanya dengan senyum tipis. Siti tertawa kecil. I won't, I promise. Hari-hari tanpa Pak Jose terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski ia bukan sosok yang cerewet, kehadirannya memberikan ritme tersendiri. Kini, rumah itu kembali senyap, seperti sebelum mereka mulai saling menyapa. Siti menghabiskan waktunya dengan bekerja lebih rajin. Ia membersihkan tiap sudut rumah, mencuci tirai, bahkan mengelap jendela lantai 2 yang selama ini jarang disentuh. Entah kenapa, ia ingin rumah itu tetap rapi dan wangi saat Pak Jose kembali. Malam harinya, Siti duduk di taman sambil membawa secangkir teh. Angin Afrika berhembus lembut, dan langit dipenuhi bintang-bintang terang. Ia menatap mawar-mawar yang baru saja disiramnya. Cantik, harum, dan tumbuh dengan damai. Sama kayak hatiku sekarang. Tenang, gumamnya pelan. Tapi kemudian ia sadar, sejak kapan ia merasa seperti ini? Sejak kapan ia menantikan suara langkah kaki majikannya? Sejak kapan ia memikirkan apakah pria itu sudah makan atau belum? Dan yang paling mengusik, kenapa ia merasa sedikit kehilangan? Malam kedua, Pak Jose belum juga kembali. Siti mulai gelisah, padahal ia tak punya alasan apapun untuk khawatir. Tapi hatinya tetap tak bisa tenang. Ia mengecek dapur 2 kali, memastikan semuanya rapi. Ia bahkan sempat berdiri di dekat jendela, berharap mendengar suara mobil masuk halaman. Tapi yang datang hanya angin malam. Minggu malam, sekitar pukul 8, suara mesin mobil akhirnya terdengar. Siti langsung berdiri dari duduknya. I attack. Tahu kenapa? Tapi langkah kakinya otomatis menuju pintu depan. Pak Jose turun dari mobil dengan koper di tangan, mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut dan wajah yang lelah. Welcome back, sir, ucap Siti sambil tersenyum sopan. Pak Jose menatapnya sekilas, lalu tersenyum pelan. Thank you, Siti.
Everything looks clean and smells good. Siti merasa pipinya memanas. Just doing my job, sir. Tapi, kamu melakukannya dengan baik, kata Pak Jose pelan, sebelum masuk ke kamarnya. Malam itu, Siti tidur dengan senyum di wajah. Beberapa hari kemudian, kejutan kecil datang. Saat Siti membersihkan meja makan, ia menemukan sebuah tas belanja kecil berisi sepatu datar berwarna krem. Di atasnya ada kertas kecil bertuliskan, "You always work barefoot in the kitchen. Try this, Jay." Siti menatap sepatu itu dengan campuran, bingung, dan terharu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ukurannya pas, warnanya lembut. Dan yang paling menggetarkan ini adalah pemberian pertama dari Pak Jose. Kenapa dia melakukan ini? Tanya Siti dalam hati. Bukan karena mengharapkan apa-apa, tapi hatinya perlahan mulai goyah. Dinding yang dulu ia bangun agar tak berharap apa-apa, mulai retak sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya menjadi semakin hangat. Pak Jose mulai sering mengajak bicara. Kadang ia bertanya tentang makanan Indonesia, kadang tentang desa asal, Siti. Bahkan, suatu sore ia duduk di dapur sambil memakan singkong goreng buatan Siti. "This is really good, crunchy outside, soft inside," katanya sambil tersenyum. Siti tertawa pelan. "Itu makanan kampung saya, murah, tapi mengenyangkan." "Kampungmu seperti apa?" tanya Pak Jose. Siti pun mulai bercerita tentang sawah, tentang adik-adiknya, tentang ibunya yang menjual sayur keliling dengan sepeda tua, tentang bapaknya yang sudah lama sakit, tentang rumah kecil mereka yang hampir ambruk kalau musim hujan. Pak Jose mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Siti," katanya setelah diam beberapa saat, "kamu wanita kuat." Siti menandak, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya baru saja disentuh. Dengan lembut, malam itu, sebelum tidur, Siti duduk di tempat tidurnya dengan hati campur. Aduk. Ia memegang sepatu pemberian Pak Jose di pangkuannya, sambil menatap langit-langit kamar. "Pak Jose baik, terlalu baik," bisiknya, "tapi aku cuma pembantu." "Jangan mimpi tinggi, Sid." Ia menutup matanya, mencoba memadamkan segala rasa yang mulai tumbuh. Tapi hati tak pernah bisa diajak kompromi, apalagi ketika kebaikan seseorang perlahan berubah menjadi perhatian. Lalu perhatian itu tumbuh menjadi rasa yang diam-diam, tapi dalam. Dan Siti tahu, ia tak lagi melihat Pak Jose sebagai sekadar majikan. Namun akankah rasa itu bertahan, atau akan patah, saat kenyataan menamparnya dengan keras? Siti belum tahu. Yang pasti, malam ini, ia tertidur sambil menggenggam harapan kecil yang mulai tumbuh di tanah asing. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, sudah hampir 7 bulan Siti bekerja di rumah Pak Jose. 7 bulan yang awalnya terasa berat, kini justru mulai memberi kenyamanan. Bukan hanya karena gajinya yang rutin ia kirim ke desa, tapi juga karena sosok Pak Jose yang perlahan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Meski kedekatan mereka belum pernah disebut sebagai apa-apa, Siti bisa merasakannya. Hubungan mereka berubah, lebih akrab, lebih hangat. Tapi suatu malam, semua berubah. Dan tak ada yang pernah bisa mempersiapkan Siti untuk itu. Hari itu, Siti baru saja selesai memasak makan malam, saat Pak Jose memanggilnya ke ruang tamu. "Sid, come here for a second," ujarnya sambil berdiri dekat jendela. Siti segera datang, membersihkan tangannya di celemek. "Yes, sir." Pak Jose menatapnya lama, seolah mencari cara paling tepat untuk menyampaikan sesuatu. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Nada bicaranya serius. Dan Siti langsung merasa jantungnya berdetak lebih kencang. "Ada apa ya, sir?" Pak Jose menarik napas panjang. "I want to marry you." Siti terdiam. Sejenak dunia seolah berhenti bergerak. Angin yang tadinya berembus dari sela jendela pun terasa hilang. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin dirinya sedang salah dengar. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara kecil. Pak Jose tersenyum tipis. "Saya ingin kamu jadi istri saya, Siti." Beberapa menit bagi Siti untuk mencerna semua itu. Ia menatap wajah Pak Jose yang serius, bukan seperti sedang bercanda. Pria itu tidak pernah mempermainkan kata-katanya, tapi menikah dengan majikannya di negeri orang. Itu hal di luar bayangan hidupnya. "Kenapa saya?" tanya Siti pelan. "Karena kamu perempuan yang baik, jujur, sederhana. Kamu tidak pernah memanfaatkan keadaan. Dan karena aku merasa hidupku mulai berubah sejak kamu datang." Kalimat itu menusuk Siti dengan lembut tapi dalam. Namun tetap saja, semua ini terlalu mendadak.
Hatinya belum siap. Tapi saya cuma pembantu, Pak. Kamu lebih dari itu. Kamu perempuan hebat, aku tahu status sosial kita berbeda. Tapi, aku tidak peduli itu. Aku hanya ingin kamu mendampingiku. 2 hari kemudian, pernikahan sederhana tapi megah itu digelar di taman belakang rumah. Undangan terbatas. Beberapa rekan bisnis Pak Jose hadir. Seorang ulama lokal yang biasa membimbing keluarga Pak Jose datang untuk menikahkan mereka secara sah dan legal. Yang paling mengejutkan bagi semua yang hadir adalah mahar pernikahan. 75 miliar rupiah. Ini bukan soal uang, Sid. Ini caraku menunjukkan kalau kamu pantas dihargai setinggi-tingginya, kata Pak Jose saat menyerahkan mahar itu. Siti tak bisa berkata apa-apa. Bahkan berdiri pun rasanya sulit. Kakinya lemas, matanya panas. Menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu dan bingung. Apakah semua ini nyata? Sementara para tamu bertepuk tangan dan tersenyum, Siti hanya bisa memeluk tangannya sendiri. Dunia terlalu cepat berputar. 2 minggu lalu, ia menyapu lantai rumah ini. Sekarang, ia menjadi nyonya rumahnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pesta berakhir, Siti duduk di ujung ranjang kamar besar yang kini jadi miliknya. Gaun pengantinnya masih melekat di tubuh. Rambutnya sudah agak kusut, dan lipstik di bibirnya mulai memudar. Tapi pikirannya jauh dari kata damai. Ia tahu malam ini akan datang. Malam pertama, Siti tidak bodoh. Ia tahu konsekuensi dari pernikahan. Ia tahu, cepat atau lambat, hubungan mereka harus benar-benar jadi suami istri. Tapi hatinya masih belum siap. Ketika pintu kamar terbuka dan Pak Jose masuk, Siti menoleh gugup. Pria itu mendekat pelan, lalu duduk di sampingnya. Aku inggak akan menyentuh kamu malam ini. Kalau kamu belum siap, ucapnya lembut. Siti menghela napas lega dan sekaligus bingung. Pak Jose melanjutkan. Tapi, ada satu hal yang ingin aku minta malam ini. Siti menoleh. Apa itu? Pak Jose menatap matanya dalam-dalam. Aku ingin kamu buka satu kotak di lemari sebelah. Sendiri. Isinya akan menjelaskan semuanya. Dengan tangan gemetar, Siti berdiri dan menuju lemari besar di pojok kamar. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu gelap dengan ukiran bunga mawar. Ia membukanya perlahan, dan isi di dalamnya adalah sebuah foto lama, 2 buah cincin emas kecil, yang sudah berkarat, dan surat bertuliskan tangan dalam bahasa Indonesia. Siti membacanya dengan perlahan, matanya membelalak, tangannya gemetar, suaranya tercekat. Isi surat itu adalah, untuk Siti Aisyah. Kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah menjadi bagian dari hidup Jose. Aku, Sri Hartati, adalah ibu kandungmu. Aku menitipkanmu di desa saat kamu bayi, karena hidupku sulit di sini. Jose adalah anak angkatku. Aku membesarkannya, tapi dia tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu dan dia, bersaudara seibu, beda ayah. Dia sudah tahu sejak awal, tapi tetap memilihmu. Bukan karena darah, tapi karena cinta. Maafkan aku, Siti terjatuh. Surat itu terlepas dari tangannya. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Ia menoleh pada Pak Jose yang masih duduk diam di ranjang, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya, saudara tiri, kamu, bisiknya lirih. Pak Jose mengangguk. Tapi aku tetap mencintaimu, Sid. Dan surat itu adalah rahasia yang aku simpan sampai hari ini. Karena aku nggak mau kamu merasa dicintai karena salah. Siti menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Malam pertama itu menjadi malam yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengguncang seluruh hidupnya. Tangis Siti masih terdengar lirih di dalam kamar yang kini terasa dingin, walau lampu rimang-rimang menyala hangat. Gaun pengantinnya sudah basah oleh air mata. Kotak kayu itu masih terbuka. Foto, cincin dan surat itu tergeletak di lantai, seolah menatapnya dan menambah beban pikirannya. Siti tidak tahu bagaimana harus bersikap. Cinta, saudara, mahar, pernikahan semua bercampur dalam satu malam. Ia bukan cuma terkejut, tapi hancur dalam kebingungan. Dunia terasa seperti bercanda kejam padanya. Pak Jose masih duduk di sisi ranjang. Diam, memberi ruang. Tapi Siti tahu, ia juga sedang bergelut dengan perasaan yang tak kalah rumit. Aku. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tanya Siti akhirnya. Dengan suara parau, Jose menandok. Karena aku takut kamu pergi. Siti menggigit bibirnya. Tapi kita sudah menikah, Jose. Dan kamu tahu kita saudara tiri. Ya, aku tahu.
potong Jose pelan. Tapi aku juga tahu perasaanku ke kamu, bukan karena kita sedarah. Aku mencintaimu sebagai perempuan, bukan sebagai adik. Siti menggeleng pelan, bingung antara marah, sedih, dan entah apa lagi. Dan surat itu, tanyanya. Itu, peninggalan. Mama sebelum dia meninggal 3 tahun lalu. Dia bilang aku harus nyari kamu. Adik yang dia titipkan di desa dulu. Tapi saat aku ketemu kamu sebagai TKW di rumah ini, aku nggak sanggup bilang. Aku malah jatuh cinta, Sid. Hening. Lama. Siti menunduk, menggenggam ujung sprei erat-erat. Tangannya dingin. Nafasnya tidak beraturan. Ia mengingat semua yang sudah terjadi. Hari-hari saat Jose bersikap lembut padanya, saat ia merasa ada cinta tumbuh perlahan, saat ia tak bisa berhenti memikirkan senyuman pria itu. Semua perasaan itu sekarang terasa salah. Tapi kita udah nikah, Jose. Iya, jawab Jose, dan aku tahu itu salah kalau dipandang dari sisi hubungan darah. Tapi menurut hukum di sini, kita tetap sah. Dan yang aku harapkan malam ini cuma satu, bukan cobamu, tapi kejujuranmu. Siti mengangkat kepala perlahan. Matanya sembab. Kejujuran apa? Apa kamu pernah mencintaiku? Pertanyaan itu membuat dada Siti bergetar hebat. Ia tak menjawab. Ia hanya menatap Jose dalam diam, seolah jawaban itu terlalu dalam untuk diucapkan dengan kata. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi berjauhan. Tak ada pelukan, tak ada kecupan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama terluka oleh kenyataan. Di luar, angin gurun bertiup pelan, membawa aroma pasir dan kenangan yang belum selesai. Siti memejamkan mata. Tapi pikirannya tetap terjaga. Ibunya, memikirkan ayah angkatnya di desa, memikirkan semua langkah yang membuatnya tiba di titik ini. Benarkah ini takdir? Atau hanya kesalahan yang dibungkus cinta? Pagi harinya, Siti bangun lebih awal. Ia mengenakan gamis putih sederhana. Lalu berjalan pelan ke taman belakang. Di sana, bunga-bunga yang kemarin menyaksikan pesta kini layu terkena embun. Sama seperti, hatinya penuh bekas indah, tapi kini basah oleh luka. Tak lama, Jose menyusulnya. Ia membawa 2 cangkir teh. Dingin. Yah, katanya pelan. Siti mengangguk, tapi rasanya lebih dingin di dalam hati. Jose tersenyum pahit. Ia duduk di bangku taman. Dan Siti ikut duduk di sampingnya. Sid, kalau kamu mau pergi, aku bisa urus tiketmu. Pulang ke Indonesia, aku nggak akan tahan kamu. Tapi aku juga nggak akan pernah berhenti mencintaimu. Kata-kata itu membuat mata Siti berkaca-kaca lagi. Ia menatap pria itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan jujur. Aku juga mencintaimu, Jose. Tapi sekarang, aku butuh waktu. Bukan untuk melupakan cinta ini, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan. Jose mengangguk. Ia tak mencoba menyentuhnya. Ia tahu cinta yang tulus bukan soal memiliki, tapi soal memberi ruang. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Siti tidak merasa sebagai pembantu, atau istri, atau saudara. Ia merasa sebagai manusia yang sedang belajar mencintai dengan cara yang baru. Jujur, berani, dan menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Dan malam pertama, yang seharusnya jadi malam cinta, justru menjadi malam paling rumit tapi mungkin juga paling berarti dalam hidup mereka. Sudah seminggu berlalu sejak malam yang penuh luka dan kejujuran itu. Siti merasa hari-hari Nia berjalan lambat, seperti jarum jam yang berat mengayun. Meski matahari Afrika tetap cerah, hatinya masih mendung. Namun, perlahan, awan itu mulai menipis dan ia mulai bisa melihat cahaya di baliknya. Pagi itu, ia duduk di balkon kamarnya, memandangi halaman belakang, yang dulu hanya ia sapu sebagai pembantu. Kini, tempat itu terasa seperti miliknya juga. Tapi anehnya, rasa memiliki tidak otomatis membawa rasa bahagia. Ia memeluk lututnya, mengenakan sweater tipis warna krem. Di tangannya, ada secangkir teh melati hangat. Aroma teh mengingatkannya pada ibunya di Jawa yang selalu menyeduh teh tiap sore sambil memandangi jalanan sepi di depan rumah. Apa kabar, Bu? Gumamnya pelan di lubuk hati. Siti merasa bersalah. Ia sudah menikah, mendapatkan mahar yang luar biasa, tinggal di rumah mewah. Tapi justru kehilangan kepastian tentang siapa dirinya sebenarnya. Jose tetap bersikap hati-hati sejak malam itu. Ia menjaga jarak, tapi tidak menjauh. Ia selalu memastikan Siti makan,
Bahkan sesekali mengantar bunga kecil ke depan pintu kamar tanpa kata-kata. Hanya dengan secari kertas bertuliskan kalimat sederhana, seperti, "Semoga harimu tenang." Itu membuat Siti semakin bingung. Ayek mencintai pria itu, tapi ikatan darah membuatnya merasa bersalah. Namun, di sisi lain, ia juga sadar, hidup tak selalu lurus dan mudah dimengerti. Suatu sore, Siti memberanikan diri duduk di ruang kerja Jose. Ia menatap pria itu, yang sedang membaca dokumen dengan kacamata di ujung hidung. Sejenak, ia terlihat seperti ayah, tapi juga seperti lelaki yang dulu membuat hatinya deg-degan tiap lewat dapur. "Aku mau ngomong," kata Siti pelan. Jose menoleh, kaget tapi senang. "Tentu. Duduk sini." Siti duduk, ia menaruh map berisi beberapa dokumen di atas meja. Ini semua rencana ke depan. "Aku pengen lanjut kuliah online, ambil psikologi. Aku juga mau mulai kegiatan sosial, bantu perempuan TKW yang mengalami kekerasan di luar negeri." Jose terdiam sejenak, lalu tersenyum pelan. "Kamu tahu, Sid, kamu nggak pernah berhenti bikin aku kagum." Siti tersenyum kecil. "Aku nggak mau hidupku cuma jadi cerita pengorbanan. Aku pengen jadi inspirasi. Dan kamu bisa," kata Jose. Ia tidak menyentuh Siti, tidak mencoba merayu. Ia hanya menatap dengan mata yang jujur. Seperti seseorang yang benar-benar mencintai tanpa ingin menguasai. Malam itu, Siti kembali menulis di buku harian kecilnya. "Aku dulu gadis desa yang cuma bisa masak dan nyuci baju orang. Thank you. Benua asing dengan harapan bisa bantu keluarga. Tapi aku pulang bukan cuma dengan uang. Aku pulang dengan pelajaran hidup tentang cinta, luka, dan keikhlasan. Kadang, Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang salah di waktu yang tepat. Atau mungkin, orang yang tepat di jalan yang rumit." Ia menutup bukunya. Lalu melihat ke luar jendela, ada langit luas, bertabur bintang. Dan di kejauhan, terdengar suara musik lembut dari pesta tetangga. Ia menarik napas dalam-dalam. "Mulai besok, aku harus jadi Siti yang baru, yang tidak takut pada masa lalu, tidak takut menghadapi masa depan." Keesokan harinya, Siti mengemas sebagian pakaiannya. Ia menulis sepucuk surat untuk Jose, lalu meletakkannya di meja makan. Isi surat itu sederhana. "Jose, aku mencintaimu, tapi aku butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri. Aku akan ke Indonesia, bukan untuk lari, tapi untuk kembali menata hidup. Jika takdir membawa kita bersatu lagi, aku akan tahu itu cinta yang nyata. Terima kasih karena sudah mengajarkanku arti kejujuran." Lalu ia pergi, membawa koper kecil dan harapan besar di dalam hati. Ia bukan lagi Siti si pembantu. Ia bukan hanya istri orang kaya. Ia adalah perempuan yang memilih jalan hidupnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Suara ayam berkokok membangunkan Siti lebih awal dari biasanya. Udara pagi di desanya terasa segar dan lembab, jauh berbeda dari panas kering Afrika. Ia berdiri di teras rumah ibunya, memandangi padi yang mulai menguning di sawah belakang. Dalam dirinya terasa lebih tenang, lebih damai. Meski masih ada bayangan masa lalu yang belum selesai benar. "Ibu bikin teh jahe ya, kamu pasti kangen," ujar ibunya sambil tersenyum. Siti membalas senyuman itu dengan lembut. "Kangen banget, Bu. Tehnya, desanya, dan..." Suara ibu marahin ayam tetangga. Keduanya tertawa kecil. Kehangatan seperti ini, yang Siti rindukan bukan hanya suasana, tapi juga perasaan bahwa ia tidak perlu berpura-pura kuat setiap waktu. Hari-hari di kampung diisi dengan hal-hal sederhana. Membantu ibu di dapur, mengajar anak-anak di TPA, dan sesekali menjadi narasumber di komunitas TKW pulang kampung. Ia juga mulai mengatur rencana untuk membuka sanggar keterampilan khusus perempuan. Hasil dari sebagian mahar yang ia tabung dan kelola dengan hati-hati. Meski belum sepenuhnya pulih dari luka masa lalu, ia mulai merasa berarti kembali. Tapi semua berubah di suatu sore ketika sebuah mobil hitam asing berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil keluar seorang lelaki tinggi dengan setelan sederhana dan mata lelah. Siti terperanjat. Ia tak menyangka lelaki itu akan datang sejauh ini. "Jose," suaranya nyaris tak terdengar. Jose mengangguk pelan. "Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi aku juga butuh menepati janji. Aku bilang akan menunggumu. Dan aku di sini." Duduk di ruang tamu yang sederhana. Jose tampak kikuk. Tak seperti biasanya. Ia melihat sekeliling, memandangi foto-foto keluarga Siti di dinding bambu. "Aku kesini bukan buat memaksamu kembali,"
katanya hati-hati. Aku kesini karena aku punya sesuatu yang harus kamu tahu. Siti meneguk napas. Apa itu, Jose? Mengeluarkan selembar dokumen dari map hitamnya. Di sana tertulis jelas, hasil tes DNA keluarga. Dengan tangan gemetar, Siti membaca hasilnya. Air matanya mulai menggenang. Jadi, kita bukan kakak adik? Jose mengangguk pelan. Kami, salah. Ada kekeliruan besar dari pihak keluarga ayahku. Ibu kandungku ternyata bukan perempuan Indonesia, seperti yang dulu dikira. Aku bukan siapa-siapa bagimu. Selain suami yang mencintaimu dengan jujur, Siti merasa seperti dunia berhenti sesaat. Ia tidak tahu harus merasa lega, bahagia, atau justru lebih bingung. Kenapa? Kenapa baru kasih tahu sekarang? Karena aku juga baru tahu sebulan setelah kamu pergi, dan aku butuh waktu untuk memastikan. Tapi begitu aku yakin, aku langsung ke sini. Jose menatapnya penuh harap. Tak ada desakan, tak ada paksaan. Hanya kejujuran dan rasa cinta yang bersedia menunggu. Malam itu, Siti duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah. Angin sepoi menyapu rambutnya. Ia membuka buku harian dan menulis. Kadang, hidup menguji kita dengan luka, hanya untuk memastikan bahwa cinta yang kita pilih benar-benar tulus. Aku tidak tahu apa keputusan hatiku besok, tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa Tuhan tidak sedang menghukumku, Dia sedang membawaku pulang dengan cara yang paling tidak terduga. Tiba-tiba, suara langkah Jose terdengar dari belakang. Boleh duduk di sebelahmu? Tanyanya. Siti mengangguk. Mereka duduk bersebelahan, tanpa menyentuh, hanya memandangi bintang-bintang yang sama. Di antara dia mereka, ada satu hal yang mulai tumbuh kembali, harapan. Dan mungkin, dari harapan itu, akan lahir cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Sudah hampir seminggu sejak Jose datang ke kampung. Rumah Siti jadi lebih ramai dari biasanya. Anak-anak TPA penasaran dengan bule tinggi yang baik hati. Para tetangga bisik-bisik soal pria asing yang tidur di rumah kepala dusun. Dan ibunya tak henti-henti tersenyum setiap melihat Siti mencuri pandang ke arah Jose. Tapi di balik tawa dan senyum, hati Siti masih bergulat. Aku gak pengen hidupku ditentukan orang lain lagi. Bisiknya pada diri sendiri suatu malam, sambil menatap lenggit-lenggit kamarnya. Tapi aku juga gak mau menutup pintu untuk orang yang tulus. Pagi itu, Siti mengajak Jose berjalan menyusuri sawah. Ia mengenakan kebaya sederhana warna krem, rambutnya dikepang longgar, dan tatapannya cenek. Jose membawa sekeranjang kecil berisi jajanan pasar, dan 2 gelas teh hangat dalam termos mini. Mereka duduk di pinggir pematang, membiarkan kaki tergantung ke arah parit kecil yang mengalir pelan. Aku suka tempat ini, kata Jose sambil menatap padi yang bergoyang tertiup angin. Tenang, jauh dari kebisingan dunia. Tempat ini yang membesarkanku, jawab Siti pelan. Tempat ini juga yang ajarkan aku untuk kuat, meski hidup keras. Jose menoleh padanya. Kalau kamu mau, aku bisa tinggal di sini bersamamu. Aku bisa bangun rumah, buka usaha pertanian. Aku nggak butuh istana, aku cuma butuh kamu. Siti diam, lalu menghela napas panjang. Jose, aku nggak akan kembali ke hidupku yang dulu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada janji dan uang. Aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri dulu, mengejar mimpiku. Sanggar perempuan, sekolah kecil, dan hidup sederhana. Jose tampak kacua, tapi ia angguk perlahan. Jadi, ini penolakan? Siti tersenyum kecil. Bukan. Ini penundaan. Kalau nanti kita masih sama-sama saling peduli, saling percaya, maka kita akan dipertemukan lagi. Tapi, saat ini, aku harus memilih diriku dulu. 3 bulan kemudian, sanggar perempuan milik Siti resmi dibuka. Ia memberi nama tempat itu Rumah Hati. Di sana, para perempuan mantan TKW belajar menjahit, memasak, dan berbicara tentang mimpi tanpa takut dihakimi. Hari peresmiannya dihadiri banyak orang, termasuk Jose, yang kini tinggal sementara di kota sebelah sebagai relawan di organisasi sosial. Mereka saling bertukar pandang. Kali ini tanpa beban, tanpa luka, hanya senyum dan rasa percaya. Selamat ya Bu Guru, ucap Jose sambil menyodorkan buket bunga matahari. Siti menerima bunga itu dengan tawa. Makasih, Pak Tukang Bunga. Malam harinya, Siti duduk di depan sanggar, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia menulis di buku hariannya lagi. Cinta sejati
bukan tentang siapa yang memberi paling banyak, tapi siapa yang bersedia. Berjalan paling lama, menunggu dengan sabar, dan mencintai tanpa syarat. Hari ini, aku memilih mencintai diriku sendiri dulu. Tapi siapa tahu, esok lusa, takdir membawaku kembali ke dia yang menungguku dengan hati tulus. Siti tersenyum. Kini ia tahu, jalan pulangnya bukan sekadar tentang tempat, tapi tentang rasa damai di hatinya sendiri. Dan itu adalah awal dari segalanya.